Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sekelompok orang yang tadinya penakut, lari, dan sembunyi, tiba-tiba bisa berubah jadi saksi yang, ya, rela mati demi apa yang mereka yakini? Nah, kali ini kita akan bongkar transformasi luar biasa dari para pengikut Yesus, dari rasa takut menjadi martir. Nah, ini dia nih paradoks utamanya. Coba bayangin, sekelompok orang yang tadinya ngumpet ketakutan, tiba-tiba mereka berani tampil di depan publik, menghadapi penguasa yang sama persis yang baru aja mengeksekusi pemimpin mereka. Pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang bisa memicu perubahan yang sedrastis itu? Oke, untuk bisa paham transformasi ini, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat dulu gimana sih kondisi para murid tepat setelah penyaliban. Kalau kita lihat dari kacamata sejarah ya, seorang Mesias yang disalib itu adalah simbol kegagalan total. Titik. Gerakan-gerakan serupa lainnya di zaman itu, begitu pemimpinnya dibunuh, ya udah, langsung bubar, hilang begitu aja. Jadi, secara logika, hal yang sama seharusnya terjadi dong pada para pengikut Yesus. Secara teknis, mereka sudah kalah telak. Nah, lihat deh kondisi mental mereka. Sumber-sumber sejarah menggambarkannya dengan jelas. Mereka itu diliputi keputusasaan, kehampaan, dan yang paling utama, ketakutan. Mereka ngumpet. Iman mereka hancur berkeping-keping. Mereka ini ya simbol kekalahan. Nah, kolom yang kanan itu sengaja kita kosongkan dulu. Karena apa yang akan mengisi kolom itu, itulah inti dari cerita kita. Jadi, apa dong titik baliknya? Semua murid, tanpa terkecuali, menunjuk pada satu peristiwa tunggal, kebangkitan. Tapi, apa sih yang sebetulnya mereka maksud dengan istilah kuasa kebangkitan itu? Nah, ini poin yang krusial banget. Ini bukan sekedar hidup lagi biasa ya. Bukan kayak orang yang berhasil disadarkan setelah serangan jantung. Bukan. Kata Yunani yang dipakai itu dunamis. Kata yang jadi akar dari kata dinamit. Kebayang kan? Ini soal energi ilahi yang meledak-ledak. Yang bukan cuma menghidupkan satu tubuh, tapi juga merombak total tatanan alam semesta dan menaklukkan kematian itu sendiri. Jadi apa artinya semua ini? Gini, pertama, ini berarti kematian, musuh terbesar umat manusia, sudah dikalahkan. Kedua, ini jadi jaminan bahwa hidup itu nggak berhenti di liang lahat. Dan yang paling radikal, terjadi peralihan kekuasaan. Dari yang tadinya dikuasai oleh maut, sekarang jadi penguasa mutlak atas maut itu sendiri. Nah, bagi para murid, ini ngasih mereka kekuatan supranatural untuk hidup dengan cara baru dan bersaksi tanpa rasa takut sedikit pun. Dan kutipan dari Rasul Paulus ini, wah, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan pertanyaan orang yang ragu ya. Ini tuh teriakan kemenangan, semacam ejekan buat maut. Ketakutan terbesar manusia tiba-tiba kehilangan taringnya. Maut bukan lagi kata akhir. Oke, sekarang kita lihat gimana kekuatan yang tadi kita bahas ini secara nyata mengubah para rasul. Dari orang-orang yang tadinya lumpuh karena takut, menjadi para martir yang gak bisa digoyahkan. Ingatkan slide kita yang tadi? Nah, sekarang kita bisa isi kolom kanannya. Rasa takut diganti sama keberanian. Murung jadi gembira. Putus asa jadi harapan yang menyala-nyala. Orang-orang yang tadinya sembunyi, sekarang justru bersaksi di depan umum dengan penuh kuasa. Perubahannya 180 derajat, total dan gak bisa dibantah. Coba kita lihat Petrus sebagai contoh utamanya. Ini orang yang saking takutnya sampai menyangkal kenal Yesus 3 kali di depan seorang hamba perempuan. Tapi coba lihat beberapa minggu kemudian, orang yang sama ini berdiri di depan para pemimpin agama yang berkuasa, orang-orang yang sama yang membunuh Yesus dan dengan lantang menuduh mereka. Apa yang berubah? Ini bukan cuma soal keyakinan baru, ini soal pengalaman akan kuasa kebangkitan yang membuatnya nggak takut lagi. Dan ini penting banget, perubahan ini bukan cuma terjadi sama Petrus, ini terjadi pada seluruh kelompok. Keyakinan kolektif inilah yang mengubah mereka dari sekumpulan orang kalah menjadi sebuah kekuatan yang gak bisa dihentikan. Jadi, gimana ceritanya semua ini bisa berujung pada kemauan untuk menjadi martir? Nah sekarang, mari kita hubungkan titik-titiknya. Rasul Paulus merangkumnya dengan, wah luar biasa. Tujuannya tuh bukan lagi cari nyaman atau menghindari rasa sakit, bukan. Tujuan utamanya, tujuan hidupnya adalah untuk mengalami sendiri dunamis itu. Kuasa kebangkitan itu, bahkan kalau artinya harus ikut menderita. Nah ini dia kunci psikologisnya. Coba pikirkan deh, kalau Anda benar-benar percaya 100% bahwa kematian itu bukan akhir, tapi cuma sebuah pintu ke kehidupan abadi, maka kematian itu kehilangan sengatnya. Jadi martir itu bukan lagi pengorbanan tertinggi, tapi cuma sebuah transisi. Ketakutan akan kematian yang biasanya melumpuhkan kita semua, itu berhasil dinetralkan. Dan jangan salah ya, menurut teologi Kristen, ini tuh bukan sekadar catatan kaki.
Ini adalah fondasi utamanya. Tanpa kebangkitan, seluruh bangunan iman ini runtuh. Inilah doktrin yang jadi pembeda utama. Jadi, pada akhirnya, inilah penjelasannya. Ledakan pertumbuhan kekristenan di masa awal itu didorong oleh mesin ini. Sekelompok kecil orang-orang biasa yang diubah oleh kuasa luar biasa. Mereka begitu yakin pemimpin mereka sudah mengalahkan maut, sampai-sampai mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk menyebarkan beritanya. Karena ini bukan lagi berita tentang seorang guru baik yang sudah mati. Ini adalah proklamasi tentang seorang Tuhan yang hidup. Terlepas dari apapun keyakinan pribadi Anda, transformasi para murid ini jadi sebuah studi kasus yang sangat kuat tentang bagaimana sebuah ide, sebuah keyakinan bisa sepenuhnya menulis ulang perilaku manusia. Kalau sebuah keyakinan bisa mengubah ketakutan terbesar menjadi keberanian mutlak, ini membuat kita bertanya, ide-ide apa ya yang membentuk hidup kita hari ini? Terima kasih sudah menyimak.